والدنيا والآخرة ومن الحاضر من ملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ومن الحاضر من أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا الحاضر مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم بن محمد الغرابيلي الشافعي ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يغني درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. ويدفن الميت في لحد مستقبل القبلة واللحد واللهد بفتح اللام وضمها وسكون الحاء ما يغفر في أسفل جانب القبر من جهة القبلة قدر ما يسع الميت ويستره. والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشق إن صلبت الأرض. والشق أن يغفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع al-maitu bainahuma wa yusqafa alaihi bilabinin wa nahwihi wallahu a'lam bishawab. Jamaah, kita lanjutkan kajian tentang pengurusan kepada jenazah yang menjadi fardu kifayah ya, buat kita harus ada yang ngurusin sampai kemudian menguburkannya. Salatnya fardu kifayah, dan pada bagian akhir pengurusan jenazah adalah dikuburkan. Dan ini yang peristiwa yang paling menyedihkan saya sebut, karena berpindahnya jasad kita ke dalam tanah. Kalau tadi dimandiin masih dilihat oleh saudara kita, dibungkus masih diperlakukan oleh saudara kita, disolatin apalagi masih enak. Sebanyak orang menyolatkan menjadi kabar gembira. Mudah-mudahan nanti pada waktunya banyak orang yang nyolatin kita, banyak yang ngedoain. Tapi kalau yang nyolatin cuma 10 orang, 15 orang, lihat bina sedih. Berarti ini orang kagak banyak yang yang perlu sama dia. Mudah-mudahan. Makanya kita kudu banyak silaturahim, kudu banyak punya saudara. Dan bagian akhir adalah akan kita pelajari bagaimana tata cara menguburkan seorang mayit. Mudah-mudahan kita terbebas dari siksa kubur. Ngeri, karena di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang yang
dia adalah umatnya Nabi Soleh, kaum Tsamud. Pada saat semua kaum Tsamud dibinasakan karena menyembelih unta dari milik Nabi Soleh yang menjadi mukjizat, makanya Nabi pesan, janganlah kalian meminta mukjizat, meminta kepadaku untuk memperlihatkan mukjizatnya, karena kaumnya Nabi Soleh, kaum Tsamud itu minta mukjizat, akhirnya keluar onta dari tebing, dari batu keluar onta yang kalau minum menghabiskan persediaan air 1 hari dari kaum itu, tapi langsung diganti susu untuk ukuran 1 hari. Jadi air diminum berubah jadi susu, kan luar biasa tuh buat kesehatan. Tapi tetap dibunuh, dipotong, disembelih, sehingga disiksa, diazab, dibinasakan semuanya, kecuali ada 1 orang pengikut dari kaum Tsamud ini yang dia selamat. Dan Imam Ghazali menceritakan nih perihal ini dalam kitab Mukasyafahnya, bahwa dia pada waktu itu sedang bersembunyi di Masjidil Haram sekarang, Tanah Haram. Kan kalau orang oman dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke dalamnya dia aman. Tapi akhirnya ditungguin sampai dia keluar, baru kemudian dia disiksa mati dan dikuburkan di antara Masjid daerah Tanah Haram ke arah Taif. Karena diceritakan saat Nabi berjalan menuju ke Taif, Nabi bercerita, tahukah kalian kuburan siapa ini? Kuburan dari pengikut atau kaum Tsamud 1 orang yang dia selamat, dia matinya belakangan. Tapi sebagai tandanya adalah di dalam kuburannya ada sebongkah emas. Mendengar itu sahabat Nabi buru-buru ngegali, ada emas, sebongkah emas digali dan di dalamnya ada emas, untuk membuktikan kebenaran bahwa di kaum Tsamud. Kenapa dikuburkan ke emas? Karena waktu itu kekayaannya begitu banyak, akhirnya dikuburkan bersama emasnya, sebongkah emas. Saya ketika mendapatkan karunia bisa sampai jalan ke Singapura, itu ada satu mall, toko yang di bawahnya menyediakan perlengkapan buat dikirim ke alam barzakh. Ada baju, ada duit yang dikirim ke alam kuburan. Buat agama lain nih, mereka punya keyakinan saudaranya kehabisan duit, maka kemudian mereka beli duit-duitan dibakar, katanya buat dikirim ke sono. Artinya mereka begitu tayakon dengan adanya kehidupan di alam barzakh, cuman dalam versi yang salah menurut Islam. Tetapi banyak orang Islam yang justru menganggap remeh perihal alam barzakh. Mereka aja percaya dengan alam barzakh sampai ada rumah-rumahan. Kalau anaknya punya rezeki banyak, dia beli rumah yang cakep tuh, gambar rumah yang cakep, kemudian dibakar, nyampe katanya ke sono. Percaya dengan kehidupan alam barzakh. Dan kita malam ini akan belajar tentang bagaimana mengurusi jenazah, yang itu juga terjadi pada diri kita. Badan kita nih yang ada di Masjid Baitur Rahman, usikum wa nafsi bitaqwallah ya ikhwani. Pada waktunya kita akan masuk ke alam barzakh, ke dalam tanah. Nanti kita lihat prosesnya. Ini akan terjadi pada diri kita juga. Wa yudfanu, bismillahirrahmanirrahim. Wa yudfanu, dan dikuburkan siapa al-maitu, mayit, jenazah, fi lahdin mustaqbilal qiblati, pada lahat yang dia menghadap mustaqbilal qiblati, menghadap ke arah kiblat. Wal lahdu wal luhdu, boleh dibaca al-lahdu, boleh dibaca al-luhdu, bi fathil lami wa dhammiha, dengan fathah pada huruf lam dan dhammah pada huruf lam, wa sukunil ha'i, dan sukun pada huruf ha. Jadi lahdu al-luhdu. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai kepada liang lahat. Apa yang disebut dengan liang lahat? Wal luhdu atau wal lahdu itu ma yuhfaru fi asfali janibil qabri min jihatil qiblati qadra ma yas'ul maita wa yasturu. Yang disebut lahat adalah sesuatu yang digali fi asfali janibil qabri, pada bagian bawah sisi kuburan, paling bawah sisi kuburan,
min jihatil kiblati, dari arah kiblat. Qadra ma yas'ul maita wa yasturuhu, seukuran ma yas'u, yang melapangkan itu lahat, al maita akan mayit, wa yasturuhu, dan menutupi apa itu lahat, hu akan mayit. Jadi kalau bahasa kita, bahasa Betawinya lobang landak ya. Lobang landak tuh yang lahat kan ya. Lobang landak dia dikorek dia bagian sisi arah kiblat, kemudian untuk diletakkan nanti mayitnya. Nah ini dia aturannya. Jadi dia ditaruh, wa yudfanu al maitu fi lahdin mustaqbilal kiblati. Maka diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan lahad, ma yufaru fi asfali janibil qabri min jihatil kiblah. Qadra ma yas'ul maita wa yasturuhu. Wa dafnu fil lahdi afdalu min ad-dafni fi syaqqi in salubatil ardu. Dan menguburkan di dalam lahat itu lebih utama minad dafni fi syaqqi, daripada menguburkan fi syaqqi. Ini syaqqi ini bagian tengah, jadi tengahnya yang dicok. In salubatil ardu, nanti ada penjelasannya, jikalau keras itu tanah. Karena kalau nggak keras, begitu dicok dia gempur lagi. Kalau tanahnya keras, maka menguburkan jenazah ke dalam lahat, yang lahat itu lebih utama dibanding dengan minad dafni fi syaqqi. Apa yang disebut dengan asyaqqu? An wasyaqqu an yughfara fi wasatil qabri kan nahri wa yubna janibahu wa yudha'al maitu bainahuma wa yusqafa alaihi bilabinin wa nahwi. Asyaqqu yakni bahwa digalinya di fi wasatil qabri, di tengah-tengah kuburan. Jadi kalau kita bikin berapa sih 2 kali 1 meter, kan sering disebut bagian ingetin rumah ente yang 2 kali 1 meter. Dengan kadang Bapak, kita kalau rumah di dunia sempit, pengen banget lega, punya rumah 100 meter, pengen 200 meter, keren. Punya rumah 200 meter, pengen 300 meter. Berapa banyak saudara yang bermusuhan sampai akhir hayat gara-gara ukuran tanah yang cuma 0,5 meter karena pengen luas. Nggak apa-apa, dia punya orientasi buat punya rumah di dunia luas, ketika jalannya benar, jangan sampai dengan permusuhan. Manusiawi pengen punya rumah gede biar bisa berpola, ada ruang tamunya, ada ruang keluarganya, pengen kamarnya luas, karena itu adalah sesuatu yang masih bersifat manusiawi. Cuma kadang-kadang gak adilnya, ente ukuran 2 kali 1 meter yang bakalan ditempatin lamaan kagak dipikirin gitu. Bukan cuman kagak punya, gak dipikirin. Itu kan lamaan Pak, kita di alam barzah Pak, di alam kuburan lamaan. Tapi gak banyak orang yang mempunyai orientasi di mana tempat yang saya akan lama dikuburkan di situ sampai hari kebangkitan. Udah terserah yang hidup aja, ntar ilokan amat gua kalau dikuburin. Kalau gua nggak dikuburin, gua mau mediin sekampung. Nggak dipikirin. Nah ini diceritakan dalam pengurusan jenazah, bagian akhir adalah engkau menguburkan jenazah. Dan jemaah sekalian yang berbahagia, ada 2 model, ada yang namanya lahat, ada yang namanya asyaqqu. Asyaqqu itu di tengah-tengah. An yughfara fi wasatil qabri kan nahri, seperti dibikin kayak sungai. Wa yubna janibahu, dan dibangun samping kiri kanannya. Jadi dikasih kayak dibikin kolom-koloman gitu. Kolom-koloman. Jadi kan nahri itu kalau sungai kan begitu tuh. Kan nahri. Wa yudha'al maitu bainahuma, dan diletakkan mayit itu di dalamnya. Itu kalau di Mekah itu kayaknya modelnya begitu tuh, yang saya pernah lihat gitu di videonya tuh, digali di tengah-tengahnya. Minad dafni fi syaqqi wa yusqafa alaihi bilabinin wa nahwihi, dan ditutup atas itu lahat yang atas syaqqi
itu bilabinin wa nahwi, dengan batu bata merah ditutupin. Ya kalau kita kan dengan papan tuh, dengan papan, dengan atau bambu, dengan apa saja yang penting buat nutupin. Kalau dia dengan bilabinin wa nahwi, ada dua model. Jadi kalau tanahnya cakep, nggak runtuh gitu, nggak gempur, maka dia lebih utama. Afdolnya itu adalah fil wadafnu fil lahdi afdolu. Jadi arah kiblat dicoak yang di Sulawesi landak, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berbaring untuk ibu dari Ali bin Abi Thalib, Fatimah bintu Asad, digali dengan tangan beliau sendiri, digali. Karena ini ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibuku, digali. Ingetin Pak, buat terakhir, kalau buat orang tua kita meninggal, jangan kebangetan bengis nawar tukang galinya. Nawar kebangetan bengis, dimintain 1,5 juta, bisa nggak 1 juta? Ente kasih aja udah. Itu buat orang tua terakhir, pakai nawar. Saya diingetin betul tuh, Allah yarham, saya punya guru Abu Yasebudin Amsir. Pada saat beliau sedang mengajar ini, buat ngurusin orang yang mayit yang udah meninggal dunia, apalagi orang tua kita, jangan kebangetan pelit. Buat terakhir kali, sampai beli bumbu mayit dia nawar. Ngurusin bayar orang yang mandiin pakai nawar juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keterlaluan amat ente jadi anak. Bagaimana dengan mereka yang menggali kuburan buat orang tuanya sendiri? Wah, itu saya ngerasain Pak. Waktu AB saya, waktu mama sambung saya meninggal itu saya gali. Walaupun cuman sampai atasnya doang, karena kalau sampai bawah pinggang kita bisa. Tapi kita lakukan itu sambil kita baca sholawat, sambil kita bilang di tempat terakhir buat orang tua kita. Jemaah sekalian yang berbahagia, itu yang akan ditempati dan waktunya panjang. Cuman kadang-kadang giliran rumah di dunia pengennya cakep, terus rumah di alam barzah nggak dipikirin. Wa yudha'ul maitu inda mu'akhkharil qabri, dan diletakkan siapa mayit inda mu'akhkharil qalbi, tatkala di akhirnya kuburan, artinya paling dalamnya. Paling dalamnya itu kalau kita kan tadi pakai lahat. Kalau lahat, kalau ini pakai syak dia. Ada yang pakai syak, ada yang pakai lahat, diletakin. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah ba'da mustaqbilal kiblati, setelah teks mustaqbilal kiblati yang di depan sebelumnya itu wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal kiblati, setelah itu dalam teks yang lain ziyadatun, ada tambahan, wa hiya wa yusallu min ibali ra'sihi, dan dikeluarkan itu mayit min ibali ra'sihi, pelan-pelan dari arah kepalanya. Jadi kalau mau ngeluarin itu dari arah kepalanya pelan-pelan. Aisalan, yakni perlahan-lahan. Kalau salan itu sebenarnya mengunuskan pedang pelan-pelan, itu namanya mengeluarkan pelan-pelan, nariknya. Jangan langsung dijorogin, jorogin. Birifkin, dengan lembut. La bi'unfin, tidak dengan kasar, keras. Lihat tuh perlakuannya Pak. Udah mayit, kenapa masih diperlakukan kudu pelan-pelan ngeluarin dia dari keranda? Kalau bukan karena si mayit itu berasa, hadisnya jelas, bahkan tapak kaki orang yang di atas kedengeran. Maka itu aliran ahlu sunnah wal jamaah, faham ahlu sunnah wal jamaah, ada yang namanya talqin mayit, dibimbing dari atas. Itu udah dikuburin tuh. Kalau kita ngikutin orang nguburin sampai hatam, sampai kelar, itu setelah diuruk, maka kemudian ada yang mentalkinkan. Apa itu talkin? Seseorang membaca dan orang lain mengikutinya, itu namanya talkin. Kalau orang mau meninggal, talkinin, artinya ente bimbing baca la ilaha illallah di kupingnya, biar tuh orang yang sedang kepayahan bisa ngikutin. Itu namanya talkin. Lah, ditalkinin di atas kuburan, ngebimbing kepada orang yang di bawah. Kalau nanti ada dua makhluk yang datang, jangan takut, itu munkar nakir. Kalau dia bertanya, jawab dengan kalam yang fasih gitu ya.
Kalau Ustaz Rais pasti kemungkinan besar hafal itu. Ya betul ya? Hah? Tergantung Allah ya. Iya benar. Kita mesen-mesen maksudnya. Ya Allah ya Rabb. Ngeri bener apa. Mudah-mudahan kita nggak pakai digituin gitu. Makanya kan diceritain Umar Ibn Khattab itu ketika ditanya marah Munkar Nakir. Dia pakai nanya, ente kagak tahu siapa aneh. Aneh dampingin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai nanya lagi. Gitu. Makanya dibuat bercandaan kalau orang ahli nahwu gitu dia nanti akan tanya man rabbuka, mannya jadi apa tuh? Orang tajwid, orang Al-Quran juga nanya begitu nanya man rabbuka, itu roknya tafkhim apa tarkik katanya. Udah masuklah ribet ini ribet. Dibuat bercandaan supaya istiqomah bersama kebaikan gitu ya. Jadi memang berat itu di alam kubur. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Wa yaqulu alladhi yalhaduhu, dan mengucapkan siapa alladhi yalhaduhu, orang yang meletakkan jenazah itu ke dalam lahat, bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waduh sedih Pak waktu kita naruh gini. Meletakin kita punya orang yang kita cintai, bismillah wa ala millati Rasulillah. Berharap betul dengan menyebut nama Allah kemudian di tanah nggak jadi bergerak menghimpit orang yang berada dalam kubur itu. Berat Pak, berat, lama, panjang, waktunya panjang. Pada saat berada di alam kubur kalau nggak punya amal, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab Allah bebaskan kita siksa kubur. Wa yaqulu alladhi yalhaduhu bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudjamu fil qabri, dan dimiringkan ke arah kanan menghadap kiblat, fil qabri di dalam kuburan. Ini mayit, siapa mayit dimiringkan. Ba'da an yu'ammaqa qamatan wa basqatan, setelah didalemin itu kuburannya, qamatan ukuran dia berdiri, wa basqatan dan dia ngangkat tangan. Ukuran lelaki normal rata-rata. Jangan nyari orang yang paling jangkung kemudian dia berdiri. Dia ukuran dia berdiri kemudian tangannya digini. Nah itu seukurannya itu normal. Tapi belakangan dibikin lebih dalam lagi karena tanah itu sudah semakin sedikit. Karena kalau udah lama nanti dikuburin di atasnya. Nanti di sini ada pembahasannya. Wa yakunu, dan ada apa al-idjam yakni dimiringkan ala jambihil aymani, atas lambungnya yang kanan, sisi yang kanan, mustaqbilal kiblati, menghadap pada kiblat. Jadi begini Pak, menghadap kepada kiblat. Kalau kita sembahyang subuh, sebelum subuh habis sholat fajar 2 rakaat itu namanya kan kita dianjurkan ittija, itu miring ke kanan, lambung kanan kita miringkan. Nah makanya kalau dikuburin dia kudu sama ittija. Jadi kalau misal dari saya berarti dimiringkan ke arah sana mana, utara gitu ya, masuk dimiringkan untuk dia kemudian dibuka untuk mencium tanah. Maka itu saat mengkafani ininya nggak diikat mati. Kenapa? Karena buat memudahkan untuk membuka nanti si mayit itu nyium ke tanah. Bantalnya bantal tanah juga Pak. Saya ngedampingin waktu Allah yarham Abuya Abdurrahman Nawawi. Begitu banyak yang mencintai, ada seorang ulama besar Habib gitu. Pada saat mau dibikinin bantal, beliau nggak kasih. Sini dulu. Jadi dibikin udah dijadi bantalnya kemudian dipegang, dibacain doa panjang, taruh. Bikin lagi sini lagi, dibacain doa, saking sayangnya almarhum. Jadi sampai itu bantal kan diganjel tuh, bulet-buletin. Itu nggak sembarang orang yang bikin, nggak sembarang orang yang naruh. Kan kebanyakan orang tukang yang bikin tuh. Ya taruhlah udah terlanjur dibikin, tapi pegang dulu, bacain dulu, berharap bahwa Allah memberikan keselamatan buat orang yang ada dalam kubur. Apik Pak. Buat orang-orang yang mengetahui betapa beratnya berada di alam barzakh.
Falau dufina mustadbiral kiblati, seandainya dikuburkan siapa itu mayit mustadbiral kiblati, dia membelakangi kiblat, au mustalqian, atau dia menghadap ke atas. Ini kita bicara yang lahat ya, karena bicara yang wasat dia pasti akan ditaruhnya ke atas. Nubisha wa wujjiha lil kiblati, digali lagi dan diarahkan, wa wujjiha, dan diarahkan lil kiblati, kepada kiblat. Jadi ditaruh, nguburin belakangi kiblat, karena nggak tahu ilmunya. Dan kebanyakan kita ngelihat kemarin pada saat musim Covid, banyak betul tuh perlakuan-perlakuan yang mereka nguburin dengan tanpa ilmu. Secara ilmu medis sih mereka jago, tapi lempangan nguburin, ngurusin mayit belum tentu punya ilmunya. Kalau ketemu ada mayit yang dikuburkan membelakangi kiblat, nubisha, maka digali, dibongkar. Wa wujjiha lil kiblati, dan dirubah arahnya ke kiblat, malam yataghayyar, selama itu jenazahnya belum berubah, belum hancur. Jadi misalnya seminggu dikabarin, wah itu kemarin yang nguburin ngebelakangin kiblat, maka kita tahu bongkar, karena hitungannya belum hancur gitu ya, hitungan normal ya. Beda hal ternyata nih ahli maksiat sampai akhir hayatnya nggak tobat, kita nggak tahu juga badannya kemudian sudah hancur. Karena memang banyak kejadian Pak, bahwa orang-orang yang nggak pakai lama kemudian mendapatkan siksaan langsung, dibakar. Allahumma salimna, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. Supaya Allah selamatkan kita. Wa yusattahu al-qabru, dan diratakan kuburan, wala yusannamu, dan tidak ditaikan, kecuali dia dengan tanah yang emang bekas galinya. Itu maksudnya. Jadi kalau dengan tanah yang itu memang tanah aslinya, ditambahin tuh. Kan orang ditambahin orang, itu kuburan ditambahin orang, kemudian ditutup sama apa namanya sini, kayu apa, dinding ari ya, ketep, otomatis kan tanahnya naik. Nah itu nggak apa-apa. Dan ini menjadi memang tanahnya dari situ. Ini yang dimaksud adalah nambahin tanahnya. Nggak boleh. Wala yubna alaih, dan tidak dibangun di atas kuburan. Kuburan nggak dibangun. Apalagi tanahnya tanah wakaf, haram. Wakaf buat bareng-bareng, dia lagi bangun, makan tempat. Ini biasanya orang yang kemudian mereka pengen, wah karena banyak duit dia bikin yang bagus, dia bangun di atas. Gak boleh. Tanah wakaf haram. Kecuali pendapat dari beberapa ulama, orang-orang khusus. Maka kita temukan para aulia, orang-orang soleh gitu, mereka ada tempat yang khusus. Allah yarham Muallim Syafi'i Azami bahkan di dalam kamarnya itu, dalam kamarnya itu. Karena memang banyak orang yang berziarah. Kalau di tempat pemakaman umum jangan, haram, nggak boleh sampai memakan buat bagian orang lain, main-main gede-gedean. Wala yujassosu, dan tidak diberikan yujassos, yakni diberikan kapur, batu kapur. Kalau cara kita dipleser, ayyukrahu tajsisuhu bil jassi, artinya dimakruhkan. Apa yang dimakruhkan? Tajsisuhu bil jassi, memberikan batu kapur bil jassi, ya dengan kapur batu itu. Jadi diplester. Wa huwa an-nuratu al-musammatu bil jiri, dan bermula itu al-jassi, yakni tanda an-nurah, sebagai tanda al-musammatu bil jiri, yang dinamakan dengan jir. Jadi kalau misalnya dia ditambah di plester itu hukumnya makruh, kecuali ada ilang. Seandainya kalau nggak digituin jadi rata, kena hujan jadi rata, jadi sekedar tanda boleh. Nah ilahnya ada.
Silakan kita azan dulu. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على حي على Baik jemaah, kita lanjutkan. Wala ba'sa bil buka 'alal mayyit, dan tidak mengapa bil buka dengan menangis 'alal mayyit, atas mayit. Ai artinya yajuzul buka alaihi qabla al-mauti wa ba'dahu. Boleh apa al-buka menangis alaihi atas mayit, menangisi mayit qabla al-mauti sebelum mati
Wabah dahulu dan setelah matinya. Jadi kan kalau lagi sakit udah pada saat nazak tuh kan biasa udah gegauran aja tuh nangis gitu. Itu nggak ada masalah, tapi dengan ada catatan nanti watarkuhu aula, dan meninggalkan tangisan itu lebih utama. Jadi nggak nangis itu lebih utama gitu. Wa yakunu al-buka alaihi, dan ada al-buka tangisan alaihi atas mayit min ghairi nauhin, dari selain nauhin berteriak sampai teriak gitu. Nangisnya histeris, jerit. Ai raf'i sautin bin nadbi, artinya nauhin yakni meninggikan suara bin nadbi dengan rintihan. An-nadab dengan dia ngerintih, jerit, histeris, nggak boleh itu. Kalau nangis aja qabla wa ba'da boleh, tapi meninggalkannya lebih utama. Boleh nangisnya, yang penting nggak sampai min ghairi nauhin. Manusiawi nangis, ditinggalin bapak, ditinggalin emak, nangis. Ada orang yang kagak nangis bukan karena dia ngaji Fathul Qorib meninggalkan tangisan lebih utama, bukan, tapi emang hatinya kelewat keras. Kan banyak anak sekarang yang kagak sabar melihat emak bapaknya pengen mati, nggak sabar. Iya Pak, saya suka menyampaikan itu. Masih bapak emaknya masih hidup, udah kagak ditegor, kagak ditengokin, kagak didatengin, berarti kan dia kagak sabar pengen lihat bapaknya emaknya mati. Ntar juga kalau udah dikuburin lu kagak ngeliat. Sekarang mumpung masih hidup, masa seminggu sekali, sebulan sekali nggak sempet. Banyak Pak anak yang hatinya kalau udah keras melebihi kerasnya batu. Momen ini kesempatan saya mengingatkan kepada para kita. Ini ada nangis yang diperbolehkan, tapi meninggalkan tangisan lebih utama. Ini kagak masih hidup, kagak ditengokin, kagak didatengin, kagak pernah nyenangin. Begitu meninggal orang-orang nangis sampai gegauran. Parah lagi tuh. Nangis, maafin, nangis ini. Kemarin masih hidup lo, cuekin aja. Kalau kata emaknya bisa ngomong, ya lagu lu udah hafal. Kalau emaknya hidup lagi ngomong tuh. Makan gue masih hidup lu kagak tengokin. Begitu gue mati lu pakai pora-pora nangis. Kalau kata emaknya itu akal bulus ya. Akal bulus. Banyak yang begitu. Makanya masih punya emak kesempatan, punya bapak kesempatan. Ya setarif ya. Kalau udah kagak ada sedih banget ya, kayak yatim piatu. Pada saat ada orang lebaran cium tangan ke emaknya, kita cuma sedih, nggak ketemu. Ada saya punya temen gitu, ya Allah Bang, yang bikin kita sedih waktu emak kita, bapak kita masih ada, kita belum bisa apa-apa. Begitu kita udah bisa apa-apa, dua-duanya udah kagak ada, sedih. Saking kepengen dulu ngegirangin, nggak punya kemampuan. Nah bayangkan dengan mereka yang hatinya keras kayak batu, ngelewatin rumah emaknya, dia kagak kepengen lihat muka emaknya. Bukti apa bila dia tidak kepengen melihat wajah emaknya padahal dia lewatin? Bukti dia kagak sabar pengen emaknya mati buru-buru. Ya kan begitu Pak. Faktanya begitu, dia kagak mau ngelihat emaknya, nggak mau ngelihat bapaknya. Tega betul emang anak. Saya kalau melihat ada anak nyalain orang tua, ya Allah, itu orang sesatnya nggak ketulungan. Dia belum bisa nyenengin masih. Lu rumah aja juga tanah dari emak lu, dari bapak lu. Pakai nyalain emak, nyalain bapak. Ya, anak. Jadi kita ngerasain betul orang tua kita. Makanya disebut al-ab. Dia disebut ar-rajulul wahidu fil alam, laki satu-satunya di permukaan bumi ini, alladzi yakhudu min nafsihi liyu'tiyaka, yang rela mengambil dari dirinya untuk diberikan kepadamu. Dagang dari dulu, bekerja, usaha, sampai beli tanah, sampai beli rumah, bangun rumah. Emang buat siapa? Buat anak-anaknya, ntar lu kagak capek lagi. Masih pakai nyalain orang tua. Nangis boleh, tapi meninggalkannya lebih utama. Wala syaqqi thawbin, dan tidak boleh mengoyak baju.
Fi ba'din nusakhi pada sebagian naskah jaibin, jadi wala syaqi jaibin badala thawbin wal jaibu tawqul qamisi. Pada sebagian naskah dia pakai penggunaan wala syaqi jaibin badala sebagai mengganti, dia mengganti thawbin, mengganti baju, wal jaib yang disebut jaib adalah tawqul qamis, kerahnya baju. Jadi begitu dengar keluarga ini cinta nangis, kemudian dia tarik bajunya sampai robek, itu nggak boleh. Ini nggak boleh karena dulu ada yang begitu, berarti orang-orang yang ketika ditinggal mati bajunya dirobek saking sedihnya gitu. Nah itu nggak boleh. Wala syaqi thawbin. Wa yu'azza ahlu, dan ditakziahi siapa ahlinya, keluarganya, ahlul maiti, ay al maiti, takziah. Sogiruhum wa kabiruhum, kecilnya mereka atau besarnya mereka. Zakaruhum wa unsahum, keluarganya itu laki atau perempuan. Illa syabata, kecuali perempuan yang masih muda. Fala yu'azziha illa mahramuha, maka tidaklah mentakziahi wanita muda itu kecuali mahramnya. Jadi misalnya ada perempuan masih muda, nikah baru 2 tahun, kemudian lakinya meninggal, ente jangan takziah kalau bukan mahramnya. Selempang ente ntar ngelamar dia, melirik. Itu di sini nih, sampai segitunya tuh. Illa syab, fala yu'azziha illa mahramuha. Kalau mahramnya nggak apa-apa, karena lempengan itu diambil kesempatan. Makanya sampai ada lagunya tuh, janda pirang tuh jadinya tuh. Dibuat nyanyian, janda yang mana, tega tuh nyanyi gituan. Tega betul, ngeledekin banget tuh mereka punya status janda. Emang enak banget tapi jadi janda pakai dibuat bercandaan. Janda yang mana, kalau kata janda, ya Allah, gua kagak dipilih. Akhirnya pada ngecat rambut tuh janda, orang nyari, yang dicari janda yang pirang. Wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni wa ba'dahu, dan bermula takziah itu hukumnya sunnah sebelum dikuburkan dan sesudah dikuburkan. Qabla dafni wa ba'da dafni ila thalathati ayamin min ba'di dafnihi, hingga 3 hari dari sesudah dikuburkannya. Artinya 3 hari setelah dikuburkan. In kana al mu'azzi wal mu'azzah hadiraini, jika yang ditakziahi dan yang bertakziah dua-duanya ada, menetap. Fa in kana ahaduhuma ghaiban, maka jikalau satu dari keduanya itu nggak ada, imtaddat at-ta'ziyatu ila huduri, menjadi panjang waktu takziah kepada sampai datangnya dia. Misalnya kita lagi ada di luar kota, baru pulang seminggu kemudian ada kita punya saudara meninggal. Kan tadi dibilang waktunya takziah 3 hari. Pengecualian kalau kita lagi pergi, maka ditungguin sampai pulangnya kita takziah boleh. Atau salah seorang darinya, begitu dia ini takziah, orangnya dikuburin daerah Malang misalnya, kan dibawa jenazah ke sono, orangnya keluarga ke sono semua. Kita kan nggak mungkin takziah ke sono, di Duren Sawit orangnya, entar nungguin dia pulang. Walaupun udah lewat dari 3 hari, masih disebut masa untuk boleh takziah. Wa ta'ziyatul lughatan, dan bermula takziah secara lughat at-tasliyatu liman usiba biman ya'isu alaihi, yakni menghibur bagi orang yang ditimpa musibah dengan orang yang bertakziah kepadanya. Wa syar'an, dan secara syariat al-amru bis sabri, memerintahkan supaya sabar, itu isinya tuh. Wal hathu alaihi biwa'dil ajri, dan mendorong atasnya biwa'dil ajri, menghibur dia, mengingatkan dia dengan adanya pahala yang akan didapatkan kalau sabar. Wa du'a'u lil maiti wal bil maghfirah, dan doa untuk mayit dengan memohonkan ampun. Walil musabi bi jabril musibah, dan bagi orang yang ditimpa musibah diingetin bi jabril musibah, bahwa Allah akan ganti itu musibah dengan yang baik, dengan karunia. Jadi di belakang musibah biar sabar, emang ini udah ketentuan Allah.
Jadi harus diingetin begitu. Makanya ada orang yang kemudian mereka terus ngibur, bukan malah ketawa terbahak-bahak di luar. Ada orang lagi sedih, dia cerita yang lucu-lucu, nggak punya perasaan banget gitu. Kan banyak tuh Pak orang takziah di luar, dia ngakak-ngakak padahal di dalam itu ada sohibul musibah. Wala yudfanu isnani fi qabrin wahidin illa lihajatin, dan tidak dikuburkan dua mayit fi qabrin wahidin dalam kuburan yang satu illa lihajatin, kecuali karena adanya hajat. Qadimil ardi, seperti sempitnya tanah wakaf cuma segitu, yang mati nambah terus. Banyak betul tuh Pak, berantem gara-gara penempatan kuburan, banyak benar tuh membawa petaka. Wa kathratil mauta, dan banyaknya orang mati. Makanya ada yang kemudian dikuburin dalam, ditumpuk sama bapaknya, yang gak ada masalah karena qadikil ardi, karena emang udah sempit banget tuh tanahnya. Dan mudah-mudahan dimanapun kita dikuburkan, kuburan kita menjadi taman surga. Dimanapun kita dikuburkan, itu kuburan kita menjadi sebuah tempat yang membahagiakan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umur awladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana, hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.